selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bagaimana kekuatan tempur yang dimiliki oleh kelompok bajak laut Tobi Jerami saat ini. Ya, perlahan tapi pasti, kelompok bajak laut Tobi Jerami saat ini telah menduduki tahta sebagai 4 bajak laut terkuat yang ada di dunia One Piece. Jelas gelar yang didapatkan oleh sang baka Sencho Mugiwara Luffy sebagai seorang Yonko tidak luput dari peran penting dari masing-masing nakamanya. Itu sebabnya konflik yang saat ini sedang terjadi di negeri Elbaf antara kelompok bajak laut Tobi Jerami versus Im Sama dan juga para kesatria suci seolah menjadi sebuah penentu apakah kelompok bajak laut Tobi Jerami saat ini layak mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut atau tidak. Karena seperti yang kita tahu ya bosku, tidak ada yang namanya 2 gelar Raja Bajak Laut. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika masing-masing Yonko saat ini telah melakukan rencana besar mereka untuk melakukan pergerakan demi mendapatkan harta karun One Piece. Jelas hal ini pun membuat peta perebutan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut semakin ketat. Ya, perlu diingat, apapun cara mereka untuk mendapatkan gelar Raja Bajak Laut adalah hal yang sah. Tidak peduli mereka menggunakan cara licik atau cara kotor mereka, karena dalam sebuah pertempuran tidak ada yang namanya curang. Dan hal ini juga sudah dibuktikan dengan sangat jelas oleh sang Kaisar Lautan Marshal Ditis dan Akagami no Seng. Ya, perlahan tapi pasti, Kurohige dan juga Akagami no Seng benar-benar telah berhasil merebut 2 salinan Road Poneglyph milik Bajak Laut Hati dan juga Bajak Laut Kid. Mereka sudah membuktikan bahwa tanpa harus bersusah payah melawan Yonko Kaido dan juga Big Mom di negeri Wano, salinan Road Poneglyph yang menjadi sebuah perebutan di kalangan para bajak laut pun berhasil didapatkan dengan sangat mudah. Artinya, apa kalian semua sadar? Inilah yang dinamakan bajak laut sejati. Ya, mereka tak lepas dari yang namanya kecurangan, kelicikan, dan pengkhianatan. Nah, sampai di sini disadari atau tidak, seperti yang sudah Mimin jelaskan berulang kali, bahwa cepat atau lambat, masing-masing kelompok Yonko akan saling bertemu. Dan tidak menutup kemungkinan, kelompok bajak laut Tobi Jerami pun akan berhadapan dengan kelompok Yonko Bagi. Artinya, pertarungan antara Zoro versus Dracul Mihawk benar-benar akan segera terjadi. Di mana selain menentukan siapakah kelompok bajak laut yang lebih kuat, pertarungan ini juga akan menjadi sebuah penentu apakah Roronoa Zoro layak merebut gelar pendekar pedang terkuat di dunia One Piece yang saat ini dipegang oleh Dracul Mihawk. Yap, pertarungan antara Zoro dan Mihawk memang menjadi salah satu pertarungan yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece di masa depan. Ya, meskipun Oda Sensei ini sering sekali membuat atau memiliki rencana yang sangat sulit ditebak dan kerap kali menggocek para fan One Piece, namun ending dan pertempuran terbesar yang akan terjadi di akhir cerita One Piece sepertinya tidak bisa dihindari lagi. Itu sebabnya, jika kita melihat sampai sejauh manakah Zoro telah mendapatkan peningkatan kekuatan, memang bisa dibilang Zoro ini telah mendapatkan peningkatan kekuatan setelah time skip dan juga setelah berakhirnya Ars Wano. Dimana seperti yang kita tahu, Zoro telah mendapatkan pedang Enma, pedang yang pernah digunakan oleh Kozuki Oden di masa lalu, dan menjadi satu-satunya samurai yang dulunya pernah melukai Kaido. Ya, meskipun pedang Enma ini bukan merupakan golongan Saizo Owazamono atau 12 pedang legendaris, tetapi kemampuan unik dari pedang Enma yang mampu menyerap kekuatan Hosoku Haki dari penggunanya untuk menghasilkan serangan yang mematikan, menjadikan pedang Enma menjadi pedang yang layak untuk diperhitungkan. Selain itu, menariknya jika ada orang yang lemah menggunakan pedang ini, tenaga mereka akan terkuras hingga batas maksimal dan tidak bisa mengendalikan pedang Enma. Namun Zoro yang mampu menaklukkan pedang Enma dan berkat pedang Enma juga Zoro berhasil membangkitkan kekuatan Hosoku Haki. Meskipun saat itu Zoro belum menyadari jika dia mampu menggunakan kekuatan Hosoku Haki. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah Zoro akan mempertahankan ketiga pedangnya hingga pertempuran akhir nanti?
Atau adakah pedang yang jauh lebih kuat untuk menggantikan salah satu dari ketiga pedang yang dimiliki oleh Zoro saat ini? Dengan kata lain, jika Zoro menggantikan salah satu pedangnya, lalu pedang manakah yang akan dia singkirkan? Jawabannya sudah sangat jelas ya bosku, yaitu pedang Sandeki Tetsu. Ya, menurut Mimin, dari ketiga pedang yang dimiliki oleh Zoro saat ini, Sandeki Tetsu lah yang menjadi kandidat kuat pedang yang akan disingkirkan oleh Zoro. Alasannya sendiri karena Sandeki Tetsu tidak memiliki hubungan emosional dengan Zoro. Ya, berbeda dengan pedang Wado Ichimonji, pedang ini didapatkan oleh Zoro karena dia bertekad dan akan menepati janjinya kepada Kuina untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia One Piece. Sehingga menyingkirkan pedang Wado Ichimonji sama saja dengan membuang janjinya kepada Kuina. Sedangkan pedang Enma sendiri merupakan harapan dan janji Zoro kepada negeri Wano, khususnya kepada Hiyori. Ditambah lagi, pedang ini masih memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan Zoro pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Sehingga rasanya pedang Enma ini akan menjadi pedang yang akan digunakan oleh Zoro hingga dia bertarung dengan Dracul Mihawk. Di sisi lain, jika kalian semua masih ingat ketika Zoro menggunakan teknik asuranya saat menghadapi Yonko Kaido, teknik asura milik Zoro ini terlihat seperti mengalami evolusi peningkatan kekuatan dengan diperlihatkannya efek aura Hosoku Haki pada iblis asura milik Zoro. Entah ini berkat pedang Enma atau bukan, tetapi jika kita kaitkan dengan pedang Enma yang menyerap kekuatan Hosoku Haki dari penggunanya untuk menghasilkan serangan yang mematikan, rasanya memang masuk akal jika pedang Enma memberikan dampak peningkatan pada teknik iblis asura milik Zoro. Selain itu, tak sedikit juga dari para fan One Piece yang meyakini jika pedang Sandeki Tetsu yang dimiliki oleh Zoro saat ini akan digantikan dengan pedang legendaris yang terdapat di negeri Elbaf. Ya, meskipun kita belum mengetahui pasti pedang legendaris apa yang ada di negeri Elbaf, tetapi yang jelas, hal ini bisa menjadi sebuah kunci penting bagi Roronoa Zoro untuk mengakhiri konflik yang saat ini sedang terjadi di negeri Elbaf. Namun tak sedikit juga dari para fan One Piece yang menganggap bahwa Zoro akan mendapatkan pedang Sodeki Tetsu yang dimiliki oleh Gorosenju Zoro ketika kelompok bajak laut Topi Jerami terlibat pertempuran besar dengan pemerintah dunia di Tanah Suci Merijoa. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, saat di Arc Egghead, Zoro memang pernah berhadapan langsung dengan Gorosenju Zoro. Namun pertarungan tersebut hanya berlangsung sangat singkat. Itu sebabnya kemungkinan besar Oda Sensei akan melanjutkan pertarungan mereka berdua saat terjadinya pertempuran besar. Sehingga rasanya akan sangat masuk akal jika mural yang terdapat pada pohon Adam sebenarnya adalah gambaran apa yang akan terjadi di akhir cerita One Piece nantinya, di mana Luffy bersama dengan seluruh aliansinya akan bersatu untuk menghadapi pemerintah dunia. Dan setelah berhasil mengalahkan pemerintah dunia dan mendapatkan pedang Sodeki Tetsu milik Gorosenju Zoro, Roronoa Zoro akan menghadapi Dracul Mihawk untuk memperebutkan gelar pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pertarungan Zoro versus Dracul Mihawk dan peningkatan kekuatan yang akan didapatkan oleh Zoro. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.